Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu ayyuha ikhwani fillah fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hamba Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa hati kita masih terbuka menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kendati pun diselang-selingi oleh rasa tidak enak atau rasa pemalas. Tapi untuk ukuran pertama ya kita paksakan diri untuk mencari ilmu. Yang kedua, rasa cinta kita kepada Nabi kita yang beliau berdakwah mengajarkan Islam di dunia ini selama 23 tahun, disertai dengan sulit dan senangnya beliau berdakwah. Udu beliau yang pertama dari keluarga dekatnya, kemudian dari pemuka-pemuka kabilah, kemudian dari manusia-manusia secara umum yang tak mau mendengarkan ajaran beliau. Ini semua adalah sunnatullah. Karena Allah sudah mengatakan beriman pun kalian semuanya di dunia ini, kerajaanku tidak akan terangkat. Kafir pun engkau seluruhnya di dunia ini, kerajaanku tidak akan kurang. Iman dan kafirnya itu adalah urusan kamu dan kamu akan menerima. In ahsantum ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Jika kamu baik, kebaikan itu untuk kamu.
Jika kamu jahat, kejahatan juga resiko untukmu. Persoalannya hari ini, butuhkah Allah kepada kita? Tidak sama sekali. Yang butuh adalah kita. Sebelum gharrar datang, sebelum rezeki mulai dikurangi oleh Allah, ambil Al-Quran sifatnya. Yang seharusnya kita belajar dari Alif Lam Al-Fatihah sampai Qul Nas per ayat. Karena sahabat dahulu belajar per ayat. Seharusnya begitu. Otomatis tiap malam belajar tafsir. Sekarang kalau kita hitung-hitung berapa juz baru yang dapat dipahami. Umur dah 40 tahun lebih. Berapa juz baru yang bisa dipahami? Kalau diikutkan tata cara sahabat, turun seayat dipahami, diamalkan, didakwakan, sabar atas dakwah. Barangkali 30 juz tak ada. Juz 30 pun belum tentu selesai. Kekurangan ini akan kita terima nanti di akhirat. Yang namanya lawamah. Kenapa saya ada kesempatan belajar tapi saya malas. Kesempatan berbuat baik itu banyak tapi saya malas. Kenapa? Itu nafsu lawamah. Hatta menanam bunga di halaman rumah kita itu mubah. Masalah boleh saja tak haram dan tidak wajib. Membikin pot bunga di rumah. Mubah itu. Tak wajib dan tidak haram. Tak ada perintah, tidak ada larangan. Itu mubah. Itu pun yang dikerjakan nanti oleh hamba. Di akhirat juga dia menyesal. Kenapa kok bunga yang saya susun sekian jam sehari? Kok tidak Al-Quran Sunnah Nabi aku pahami? Begitu nafsu lawamah itu menyerangnya nanti. Nafsu yang selalu menyesal. Ini kalau dipikir-pikir, Masya Allah. Kalau dipikir-pikir, jauh panggang di api. Dibandingkan kepada salafus soleh. Sahabat Rasulullah sudah sampai ke mutiara lautan sana, kita masih menengok pantai dari jauh. Ibarat pantai lah Islam ini, menengok Islam itu dari jauh. Belum masuk kita pada dasar lautan. Yang sahabat sampai dia ke mutiara yang berada jauh di dasar lautan. Nah, kita baru ingin menengok pantainya dari jauh. Belum masuk. Apalah gerangan nanti jiwa yang menyesal terus yang akan kita terima. Salat ada 5 shaf, tadi 2 shaf berangkat. Tinggal 1 shaf. Kemudian ditengok dari jauh kakinya tak satu pun yang dempet tumitnya. Wallahil azim. Ada seorang ini dia, yang satu ini menghantam tap kelingkingnya. Gitu tuh dari sop. Seluruhnya. Ini mudah-mudahan Allah terima. Tapi kalau rukunnya tidak sah solat antum. Kalau antum tidak menghadap kiblat. Semuanya. Yang telah belajar pun kena. Semuanya. Kecuali imam tak nampak oleh saya. Kalau nampak oleh saya kayak hantam imam. Syarat sah solat menghadap kiblat kan gini juga. Coba pikirkan itu. Tarik garis lurus sana. Sampai ke Mekah apa tidak? Luar Mekah. Jangan Masjidil Haram lagi. Mekah pun tidak masuk. Masih dilanggar. Rukunnya saja melanggar. Apalagi yang mubah-mubah. Nah, ulang kembali. Taubat. Syarat sah solat menghadap kiblat. Yang memukul menghadap kiblat saudara. Mulai kaki, boti menghadap kiblat, lutut menghadap kiblat, paha menghadap kiblat, tiburi kaki melenceng. Kau nak begitu? Pertahankan tuh. Ada dalil enggak? Gini boleh. Oh ada Ustaz, Satrul Masjidil Haram. Garis lurus Masjidil Haram. Berapalah luas Masjidil Haram tuh? Tidak 50 km, 1 kilo cuman.
Diintai dari 12 jam dengan pesawat terbang. Untuk itu. Alah. Kemana pergi kaki awak? Tuh, kemana pergi kaki Datuk? Ke India? Atau ke Cina satu? Yakin ya, itu rukun salat menghadap kiblat. Tidak sah salat kalau nak menghadap kiblat. Dipandang enteng juga lagi. Bagaimana Allah menerimanya? Rasulullah aja begitu membilangkan, kita handam terus. Ingat, berdirinya solat berdiri khusus akhil aziz, bukan berdirinya kamu biasa. Kalau biasa berdiri bisa kalah. Ini kita biasa, manusia biasa ini. Kalau terus. Kalau antum tidak juga mengikuti, tidak barokah ilmu, tidak nampak socinya beramalkan. Jangan 10 oleh. Itu cak kon tengok ambil terlambat. Untung aja lebih panjang ayat alhamdulillah. Pasal ambil duduk. Tengok saudara. Tak ada lain, tak ikut batin, tak kebalong tu ni. Kaki antum tu batin. Ikut anak murid dia ni lah puluhan tahun masih duoko pada Allah. Jangan ke hamba oleh kalau Allah je duoko ni, kalau Rasulullah duoko, apalagi ke guru. Tolong kembali. Musa, antum di depan saya tadi itu. Kaki antum begitu Iya akhil aziz. Ini terus terang ini ngomongnya Al-Quran nih. Karena kita nanti dibagi oleh Allah. Wa kuntum azwajan salasa. Kamu terbagi 3. Ashabul yamin, ashabul simal, as-sabiqun al-awwalun. 2 untuk kita, 1 untuk kafir. Ashabul simal. Kita masuk situ. Antara as-sabiqun al-awwalun dan ashabul yamin. Banyak kita ashabul yamin, as-sabiqun al-awwalun, kita udah mutakhirun. Kita udah di akhir zaman. Ya kan? Yang dahulu para sahabat. Tidak menyambung kita. Kalau Allah nanti mengelompokkan kita kepada beliau, karena amal kita sama dengan para beliau itu. InsyaAllah. Tapi sama kita zaman dengan dia, sewaktu dengan dia. Enggak. Lama. Awal pertama. Yang diharap lagi amal-amal para mereka as-sabiqun al-awwalun itu dapat kita turuti. Gabung kita nanti dengan dia. Itu yang diharapkan. Kita mutakhirin ini. Ulama kita kurang akhil aziz. Yang banyak khutbah berceloteh itu golak dari awal sampai akhir. Deh mak kaji. Apa? Tak lupa. Dia golak. Al-khatibu khatib khutbah. Ulama dia kurang. Ya ulama ni menangi antum selalu ulang ditegur tu antum menanggung tak usah taubat. Itu nang orang alim dah ambo antum golak. Saya urusan di dalam kubur dah mulai. Elok antum di kubur insya-Allah di akhirat elok. Masalah antum di kubur insya-Allah bermasalah di akhirat. Kiamatul kubra, kiamatul sughra itu adalah kita mati dan sughra itu. Yang kubra itu nanti apabila zilzal datang. Alah. Itu jangan kalau golak. Tanah belakang tanah jangan kalau golak. Koki itu je tu. Itu kiko Allahu Akbar ni. Ya Pak Zuar. Macam ni tu apa salat dulu. Dulu. Ni masuk si korang. Tutup saya tu. Macam ni tu. Dulu. Baiklah, jadi di sini dibilangkan wa kuntum azwajan salasa. In qasamtum salasu firaq bihasbi a'malikum al-hasan was sayyi'ah. Kalian ini dibagi 3, dipandang kepada amal-amal kalian baikkah atau buruk. Dan yang 3 itu dinamakan ashabul maimana, ashabul mas'ama, ashabul mas'ama, as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Siapa dia? Ashabul maimanah adalah orang kanan, orang yang kanan, sahabat yang kanan, artinya ahlu surga. Yang kanan ta'zimu li sa'nihim wa tabkhimu li ahwalihim. Kena ashabul yamin ini, masya-Allah. Luar biasa. Kita menengoknya.
Dia terkaget itu membaca sejarah Imam Asy-Syafi'i, kata orang Mesir, seluruh orang Mesir. Wa awam kah atau ulamanya? Apa katanya? Imam Syafi'i itu sholatnya cantik. Imam Syafi'i itu sholatnya cantik. Setanah Mesir ngomong tuh. Antum baca manakibnya. Artinya apa? Cantiknya apa artinya? Rukun syaratnya selesai sesodo. Nggak soci ini tinggal deh dong. Awak jangan dipuji lah. Kalau buang itu ai ya, bapak lu orang muji deh. Kalau buang itu ai. Ya Jeremy. Jangan pura-pura nak nantu ya. Ikut perintah bayar. Madhab kiblat. Kemudian ashabul masy'ama asyimal kiri. Kenapa demikian? Karena Masya Allah luar biasa keadaan mereka di akhirat ini, di dalam neraka. Wasabiqun al-awwal as-sabiqun ulaika al-muqarrabun as-sabiquna fid dunya ilal khairat. Ini lagi nih. As-sabiquna fid dunya ilal khairat. Humus sabiquni fil akhirah lidukhulil jannat. Orang yang pertama di dunia itu untuk mengerjakan yang seluruh kebaikan. Dan mereka dahulu juga di akhirat nanti untuk memasuki surga. Itu yang sabiqun itu. Kita baca di dalam akidah kita. Mufakkiratul Aqidah fi Daul Kitab Ushul Iman. Kecil di halaman 108. Ya, sampai 109. Auliyaullahi ala qismain. Wali-wali Allah tu terbagi dua. Orang yang disayangi Allah tu terbagi dua. Auliyaullahi ala qismain. Wali Allah itu terbagi dua. Orang yang cintai Allah dan orang yang suka yang taat kepada Allah terbagi dua. As-sabiquna al-muqarrabun. As-sabiqun muqarrabun. Orang yang dahulu lagi didekatkan kepada Allah. Yang kedua, ashabu yamin muqtasidun. Ya, orang-orang yang berada di sebelah kanan lagi dia punya iktisad. Iktisad itu bahasa awaknya perhitungannya matang secara ekonomi. Iktisad namanya itu. Jadi yang ashabul yamin ini termasuk orang yang berpikir seluruh amalnya hendaknya masuk dalam keuntungan, bukan rugi. Seluruh yang kerjakannya itu untung, tidak rugi. Itu iktisad. Iktisad itu adalah kita berdagang memikirkan untung, tidak rugi. Nah di sini bilangkannya al-ashabul yamin muqtasidun. Seluruh amal yang dikerjakan itu intinya untung, tidak ada rugi. Kita baca. Fal abraru ashabul yamin hum mutaqarrabuna ilaihi ta'ala bil faraid. Ay mutaqarribun ilaihi ta'ala bil faraid. Ashabul yamin itu orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan segala yang fardu. Yaf'aluna ma aujaballahu alaihim. Mereka selalu mengerjakan apa yang telah diwajibkan Allah kepada mereka. Wa yazrukuna ma harramallahu alaihim. Mereka selalu meninggalkan seluruh apa yang diharamkan Allah atas mereka. Wa la yukallifuna anfusahumul mustahabbat. Mereka tidak pernah membebani diri dengan sesuatu yang istihbab, yang dibolehkan. Kau mustahabbat kau salah satu nampak yang boyang. Ada nak enggak bertanya dari Jakarta kau. Kini 1 Syawal. Besok 2 Syawal. Kan mulai dari puasa 6 tu. Iya. Kau kalau kau ambil ganti dia puasa Nabi Daud apa? Apa jawab? Nyambul lebih ala 10 tahun kau puasa Daud juga tahu iwa. Jakarta tanya ke awak. Ambo langsung ganti puasa Daud apa? Apa jawab?
Tidak bisa. Tidak bisa. Apa alasan? Puasa Daud ke setahun, puasa Salah namanya. Tingginya Sawalnya. Lalu Daud langsung. Jawaban sudah itu. Sawal dengan Ramadan sepaket. Jadi pisang dulu. Itu coro jawaban. Sawal dengan Ramadan itu sepaketnya. Itu nyinya Nabi. Kau John dulu nasa paket. Kau sudah tuh balik. Masih ada lah kau jual puasa Senin Kami. Itu laporan amal manusia ke langit oleh malaikat. Senin, Kamis. Saya puasa Senin karena hari ini lapor malaikat kerja hambanya ke langit. Mudah-mudahan saya masuk dalam. Kata Nabi. Saya ayo melbit. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh setiap bulan. Masih sepaket. Ini baru yang diajarkan oleh Nabi. Terakhir kalau kamu juga mau puasa Daud lah. Tapi itu tidak termasuk yang dirutinkan oleh Nabi SAW. Senin, Kamis rutin. Bid kerjakan beliau. Sawal kerjakan beliau. Daud tidak termasuk barang yang dikerjakan setiap hari oleh beliau. Coba antum tengok puasa Nabi, sunat Nabi. Mustahabbat. Sampai mereka bebani dirinya untuk puasa juga, jangan sampai tidak puasa. Hatta paket-paket Ramadan Syawal itu dihilangkan saja. Para sahabat tidak mau demikian, akhil aziz. Wala antum menengok. Wala yukallifuna anfusahum bil mustahabbat. Yang sunat-sunat mereka tidak bebani diri. Dia hanya mengerjakan sekuat kemampuannya. Ada yang tidak pernah salat sunat. Tidak pernah sahabat itu salat sunat wala 1 kali. Tapi kata Rasul dia masuk surga. Ditengok oleh sahabat lain, apa yang kau kerjakan? Kok begini? Rasul mengatakan kau sahabat surga. Sementara kau tidur dari sudah Isya langsung pagi. Salat tahajud enggak ada. Senang jawabnya. Ketika saya mulai menghadap Allah, tidak ada lagi aib orang lain terpikir oleh saya. Saya tidak pernah memikirkan aib orang lain. Tidak pernah memikirkan dendam kepada orang lain. Hanya saya sibuk dengan Allah saja. Saya Allah. Itu yang saya kerjakan setiap sampai mati. Makanya Allah Rasulullah katakan ashabul yamin. Kalau kita tidak ada, belotang lah. Kok adoy kok sang lolok, lewat HP berbunyi. Apa tu? Tang si kong. Kok berbunyi kok senang jago. Kasan politik je baru situ. Bapak tahu patin bisa ambil jam 2 malam. Sampai macam itu mendetailnya kita memikirkan dunia. Sementara sahabat tadi, kalau ketika saya menghadap Allah, saya Allah, tidak ada yang lain seperti oleh saya. Itu saya kerjakan. Kata Nabi, masuk surga engkau. Kalau kita udah ompek kau wacik, si tancik, si kocik, si koten, si tan ada parabolatan lah paralo bola si tan. Tan parabola si tan lah paralo bola. Nini datuk ponakan menantu cik dan tonton film Midnight India. Hebat dah itu. Wah hebat. Kapan ya akhil aziz antum memikirkan akhirat? Nih sahabat, kalau antum orang salafi ini kita ikut ini. Wala yukallifuna anfusahum bil mustahabba wala kaffa an fudulil mubahat. Dan dia tidak pernah menahan diri dari keutamaan mubahat. Tapi tidak membebani diri. Keutamaan mubahat dikerjakan tapi tidak membebani diri. Ini kalau dikerjakan nanti beban diri yang mubahat itu banyak. Tidak akan terkerjakan oleh kita. Kita yang kalah. Ini yang namanya ashabul yamin. Ashabul yamin itu adalah orang yang menghampirkan dirinya kepada Allah dan fil faraid. Segala yang fardu. Apa yang fardu? Selagi dia mampu, dia kerjakan. Salat fardu, zakat fardu, saum fardu, haji fardu. Seluruh yang difardukan Allah, yang diwajibkan Allah, mereka kerjakan selagi mereka mampu. Wala yukallifuna anfusahum.
Wa yaf'aluna ma aujaballahu alaihim. Dan mereka selain berbuat, yaf'aluna, terus berbuat terhadap yang diwajibkan oleh Allah atas mereka. Wa yatrukuna ma harramallahu alaihim. Mereka menghentikan segala yang diharamkan Allah atas mereka. Wala yukallifuna anfusahum bil mustahabbat. Dikerjakan atau tak kerjakan tu, tapi dia dibebani diri. Ndak saudara tu bisa hidup besok pagi lah, kalau ndak setelah solat tahajud boleh. Sementara tu domam. Badan dah elok. Dia hantam juga. Besok pagi tak bungkuk. Ndak bisa bekerja. Jadi silakan berbuat tapi jangan bebani diri. Itu kata para sahabat. Selagi aku mampu, aku kerjakan. Tidak mampu, jangan dibebani diri. Tasabiyah 3,000. Subhanallah. Kul huwallahnya 1,000. Kul huwallah 1,000. Potong ambo membeli sesuatu di Ranggon Jaya. Ada ibu tu berdua nak. Buya, dan kini dah normalkan buya membaca kul huwallah 1,000 kali. Kemudian doa Sayyidul Istighfar. Alhamdulillah buya, no mimpi dan jumpa bertemu wantu. Yang akhirnya no dan apa wirid kembali ko. 1,000 tu. Kalau tak bisa 1,000 tak selesai. Padahal zikir petang pagi 10 kali cuma ku Allah itu. Kehantam 1,000. Kan main beban diri. Antum dulu macam itu. Ketika antum ni masih di sufi-sufi, ya kan? Alhamdulillah tak terlambat. 04 terlambat, habis. Ya, para salafus soleh itu begitu cara mereka berbuat, para sahabat. Sekarang ammas sabiqunal muqarrabuna fataqarrabu ilaihi ta'ala bin nawafil ba'dal faraid. Fafa'alu al-wajibat wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat. Ini orang-orang sabiqunal awalun. Apa kerjanya? Mereka menghampirkan diri mereka pada Allah Ta'ala bin nawafil. Dengan segala yang sunat. Ba'dal faraid. Sesudah fardu. Yang sunat sesudah fardu tak tinggal dulu. Kalau Pak Azwar dulu tak sunat sesudah fardu. Abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Langsung tu. Ya nak? Padahal nawafil subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dicukupkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali. Kau bertinggi Pak Azwar langsung melengkor. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam mana la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bunyi. Itu dulu. Jangan ni keren. Ini sama jawabnya. Guru aciknya. Guru sabar mula je guru awak ni nak apa ajar ni. Kau nak beliau masa muda di pasir. Ini ya. Oh ndek. Nak gaji 1,000 suluk. Ni 1,000 situ dah ni. Kau tahu 1,000. Duta. Lalu tanya untuk ke bupati, apa buat suluknya Pak Ahmad? 1 ni biar. Tak buat 1,000 suluk. 1 miliar sunnah buatnya ni. Biar jalan. Nah, wa amma sabiquna al-muqarrabun fataqarrabu ilahi ta'ala bin nawafil ba'dal faraid. Fafa'alul wajibat. Seluruh wajib mereka kerjakan. Awak tinggalkan wajib cakap tu. Sultan. Yang wajib mahaduk kib, bertinggian tu. Ini fa'alul wajibat. Walaupun coro. Wal mustahabbat. Yang sunat-sunat. Wa tarakul muharramat wal makruhat. Mereka tinggalkan seluruh yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Apa nama makruh? Apa contoh haram? Jangan jadi ahli hisab. Jangan menjadi ahlu hisab. Makruhat, jangan suka memakan bawang mentah untuk ulam makan lomak tu. Cuba dangku. Tapi masa sudah itu kau mula, dah ada tangga belum hidung deh.
Jangan. Dan yang banyak yang lain lagi. Inilah yang dibilang oleh para ulama kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitab Ashabul Yamin as-sabiqun al-awwalun minal muhajiri wal ansar. Alah. Ada yang tanya? Puan tiga boleh? Ada yang tanya? Saya ulang lagi supaya terkonang. Wali Allah tu terbagi dua. Orang yang cinta kepada Allah dan orang yang dicintai Allah tu bagi dua. Pertama as-sabiqun al-muqarrabun, sahabat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan itu salaful ummah. Kita wajib ke sana, tidak boleh tinggal ke mereka. Karena perintah Allah dan beritanya faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kami wakilkan Islam ini, syariat ini setelah Rasulullah tiada lagi dan meninggal kepada satu kaum yang tidak pernah engkar kepada Allah dan kepada Nabi, yaitu ashabul muhajirin dan ansar. Karena itu tidak diwakilkan Islam kepada mereka. Karena itu mereka mengatakan kami ahlus sunnah. Tidak, ahlus sunnahnya sahabat. Habis cerita. Itu yang salaful ulama. Jangan antum merasa gengsi pula disebut yang salafiyun takui. Itu bawaan. Itu dia bawa wahabiyun tinggiin kini wahabiyun tu. Ambil salafiyun jadi awak. Biar ngotot-ngotot dari pagi sampai sore. Jangan mulai bagi kicau. Lopen aja. Menjadi pelajarinya. Ini kitab as-sabiqun al-awwalun tu. Ini tafsirnya. Jelas. Dan antum tak sibuk di urusan itu lagi. Antum pahami apa yang salaful ummah itu, kemana kita bertujuan, kemana kita melangkah, apa yang kita cari. Dengan dasar apa kita mengikut mereka? Sudah ada Al-Quran dan Sunnah ngomong. Kuntum khaira ummah, kata Allah. Kalian ini sebaik-baik umat. Umat ini kebelakangan. Yang mengikut kalian termasuk itu yang sebaik-baik umat. Umat yang hidup belakangan mengikut kalian. Kuntum khaira ummatin. Kalianlah sebaik-baik umat itu. Hendaknya yang belakang wal takum minkum ummah. Hendaklah kalian menjadi umat yang dahulu itu. Ikuti langkah mereka. Ikuti langkah mereka. Kemarin khasa'is an-nabi ada 3. Khatamun nabiyyin pertama itu khusus. Tidak ada orang yang berhak lagi mengatakan saya Nabi. Setelah Nabi tidak ada lagi. Tidak ada haknya. Itu khusus Nabi yang punya. Akhir zaman. Berarti kalau dah 1000 tahun yang lewat Rasulullah meninggal dunia. Berarti dah dekat kiamat. So tanda kiamat pertama meninggalnya saya, kata Nabi. Tanda kiamat pertama itu meninggalnya saya. Ini 1000 lewat. Berarti dah dekat kiamat. Jadi kalau ada orang mendakwakan dirinya Nabi, perempuan ke dia, laki-laki ke dia, tidak ada lagi kesempatan mereka berbuat itu. Karena itu khusus punya Nabi. Sayyidul Mursalin, penghulu seluruh Rasul yang diutus ke dunia ini. Nabi dan Rasul. Nabi 124.000. Kesemuanya ya mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak sempurna iman seorang hamba hingga dia mengimani risalah Nabi. Arti risalah Nabi itu bimbingan Nabi dan hukum yang diberikan oleh Nabi. Kalau dia tidak bisa menerimanya, berarti tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya, dia durhaka pada Nabi. Karena mengikuti risalah Nabi itu kekhususan buat dia. Kita wajib melangkah situ. Yang keempat, la yaqdi bainan nas illa bi syafa'atihi. Tidak akan putus satu urusan umat di antara manusia ini, ada kita bertengkar atau yang lain-lain, tidak akan sempurna kecuali dengan bantuan Nabi. Itu dia khusus memberi syafaat, itu tidak ada yang lain. Mulai dari Nabi Adam kepada nabi-nabi yang lain tidak berhak memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kekhususan Nabi adalah sabaqu ummatihi al-umama fi dukhulil jannah.
orang yang pertama dari umatnya dibanding umat-umat yang lain, ya, untuk masuk surga umat Nabi yang dahulu. Apa kata Nabi? Nahnul akhirun. Kami hidup di akhir zaman. Kami hidup di akhir zaman. As-sabiquna yaumil qiyamah. Tapi kami dahulu nanti masuk surga di hari kiamat. Nah, itu tidak ada orang berani nyobain itu kecuali Nabi awak. Tidak ada Nabi yang lain mengatakan, oh tidak, Nabi Ibrahim lah dulu. Tidak. Nabi Nuh dulu tidak ketemu dalilnya. Tapi kata Nabi, nahnul akhirun. Kami ini orang paling akhir hidup. Berarti bentar lagi tutup dunia ini. As-sabiquna yaumil qiyamah. Kami yang dahulu nanti masuk surga di yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Enaknya. Yang keenam, sahibul liwa'il hamdi. Saya yang membawa bendera pujian itu, kata Nabi. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang hamidun tahu. Yang suka bertasbih, yang orang yang suka memuji Allah, di bawah liwak saya itu berjalannya. Liwak itu bendera. Nanti akhirnya ada punya liwak hamdi namanya. Kita berjalan di bawah liwak itu. Sesuai apa yang diantarkan oleh Nabi. Ana sayyidu walad Adam yaumil qiyamah wala fakhar. Sayalah sayyid, penghulu, pemimpin anak Adam ni semuanya di hari kiamat wala fakhar, dan tidak bangga. Jadi pemimpin tidak bangga saya. Wa biyadi liwal hamdi wala fakhar. Di tangan saya bendera hamdi itu, dan saya tidak ada angkuh. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada satu nabi pun di hari itu, mulai dari Adam, semua mereka tahta liwa'i, berada di bawah bendera saya. Kemana lagi? Itu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murtuju ana sahibul maqamul mahmud. Sayalah orang yang mendapatkan kedudukan yang terpuji. Apa itu artinya? Al-amal ladzi yahmadu alaihi al-khaliq wal makhluk. Amal yang dipuji oleh Khalik dan makhluk. Yang dikerjakan Nabi itu dipuji oleh makhluk dan Khalik. Nah, saya yang punya itu katanya, yang lain tidak ada. Sahibul maqamul mahmud namanya. Amal yang memuji akannya oleh Allah dan makhluknya. Jelas. Yang kedelapan, sahibul khawd al-mawrud. Yang punya telaga. Yang punya telaga. Banyak Nabi punya telaga, tapi yang paling besar saya punya telaga. Dan hari itu telaga saya diminum airnya oleh umat Islam ini, oleh orang beriman ini. Yang ke-9 sampai ke-11, imamun nabiyyin wa khatibihim wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim. Sayalah imam para nabi. Ya, sayalah imam para nabi. Dan saya yang punya syafaat yang paling besar. Kalau sini syafaat itu ada 8. Syafaat Nabi itu insya Allah ada 8. Yang bisa kita terima di akhir zaman nanti atau di yaumul mahsyar. Ada 8 syafaat Nabi. Insya Allah pada waktu yang lain kita pelajari syafaatnya 8 itu. Yang ke-12, ummatuhu khairul umam. Umat Nabi ini sebaik-baik umat. Umat Nabi ini sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Berarti sahabat yang telah dikeluarkan untuk manusia seluruhnya. Ya. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Fal murabi alamin zamanihim. Umat-umat yang lain itu keutamaan mereka hanya di zamannya saja.
Kalau umat Nabi Muhammad sepanjang zaman sampai akhir hayat nanti. Kalau yang lain tu Israel ya diberikan oleh Allah nabi padanya, hanya yang dimaksud dengan itu hanya pada zamannya saja, yang lain tidak. Inilah 12 ya keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikuti dan pahami, ya kan, diyakini sebaik-baiknya agar kita tidak terpisah nanti yaumul mahsyar. Ya, ketika kita ingin minum air telaga Kausar, dihalau kita oleh malaikat. Kita orang salat, itu umat saya. Kata Allah, kau enggak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kamu tiada. Ahlul bid'ah mereka. Bid'ah mereka, jangan dipikirkan lagi. Takut kita berada di situ. Untuk itu ulang balik taat tu. Ya, khusus awalu ma yuhasibu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Awal hisab manusia di hari kiamat salat. Zakat sekali setahun. Haji sekali seumur hidup. Apalagi saum sekali setahun. Nah, ini yang setiap hari. Maka di awalnya dihisab. Yang akan ditimbang itu 3. Pertama, amal kita. Kedua, lembaran tempat amalnya itu. Ketiga, kita sendiri. Itu yang akan ditimbang. Ketemu di sini. Jadi orang-orang kafir tidak wala nuqimu lahumul wazna. Kami tidak dirikan buat mereka timbangan. Tidak ada yang dikerjakannya kecuali kafir pada Allah. Tapi kalau kita ada 3 yang ditimbang. Pertama, seluruh amal kita. Baik atau buruk. Yang kedua, lembarannya untuk menuliskan amal setebal apa? Setebal apa, seluas apa? Jadi kaji nanti. Yang ketiga, awak sendiri, badan kau cioknya. Puangnya tanggung dah. Dosa aja. Aduh, ditengok tu. Lelang kau ambil pula perjuangan pula. Tak lalu kau dapat ngapo je deh. Itu ditimbang tu. Ya, badan. Ya, untuk kertas untuk timbangan tu. Untuk menuliskan kebaikan. Dan kebaikan kita tu sendiri. Itu yang diwazan itu. Itu yang ditimbang itu. Untuk itu, ketiga-tiga kau dapat elok. Kok tobal lah para nawak tu. Tobal baik naknya. Bukan tobal buruk. Kok badan tu ingat dia pahala enggak? Jangan baik dah dosa. Ya kan? Nah, itu jadi singgahnya orang besok menengok Allah Akbar, Masya Allah, ini bagus. Apa katanya? Ha umqra'u kitabiyah. Apa katanya? Sebelum itu? Ha umqra'u kitabiyah. Tengok dia kalian kia, nampunya dan baca lah dia kalian. Itu kata orang ashabul yamin. Ya kan, yang berat timbangan pahalanya pada dosa. Ha umqra'u kitabiyah. Baca lah kalian. Tengok. Tak saya tak gembira. Nampak dosa? Kenapa dia memang elok jadi tanah aja apa solat? Contoh burung binatang dah. Kuntu turaba langsung dia jadi tanah apa solat? Itu yang pahalanya sedikit sekali, beban beratnya banyak sekali bentuk dosa. Ini yang kita takutkan. Yakini yang ditimbang itu 3. Pertama amal, yang kedua kertas tulisan untuk menulis amal atau lembaran katanya sahifah tulis amal. Ketiga manusianya itu sendiri ditimbang. Ini barangkali yang dapat Bayan sampaikan ya seluruh yang